Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhawatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada siang hari ini kita awali ibadah kita dengan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-henti dan tidak terputus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesempatan hidup, nikmat kesehatan yang semakin mahal, dan tentu saja nikmat iman Islam yang setiap saat kita minta kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Selawat teriring salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewariskan kepada kita bukan harta, juga bukan dunia. Beliau tinggalkan kepada umatnya yang dicintai ini kitabullah wa sunnatur rasul, tatanan nilai hidup yang bisa mampu mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan. Baik tak kala kita masih berada di dunia, terlebih kelak kita sudah di yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesempatan singkat ini di penghujung Zulhijjah menghadapi tahun baru Islam Muharram, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Karena kita menyadari semakin kemari zaman, semakin berat mempertahankan iman. Sebagaimana Nabi sebutkan, di akhir zaman nanti seseorang yang bertahan dengan imannya seperti memegang bara api. Begitu beresikonya. Siap dipitnah, siap diintimidasi, siap menjadi terdakwa. Ikhwafillah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kiranya kita sudah berada di satu fase di mana Nabi kita 14 abad yang silam telah menubuahkan, mengatakan kelak kita akan hadir di satu zaman di mana zaman itu nilai-nilai kehidupan sudah terbalik-balik. Yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggap baik, yang halal diharamkan, yang haram berubah menjadi halal. Hari ini rasanya kita sudah ada di sebuah kehidupan seperti itu. Bagaimana maksiat begitu masif, bagaimana maksiat begitu mengancam dan mengintimidasi generasi kita dengan peradaban gadget yang setiap hari menyebarkan pesan-pesan kehidupan yang menyimpang dari fitrah manusia. Sadar atau tidak, anak-anak kita yang lahir dari rahim kita lambat laun diasuh dan ditanamkan nilai-nilai kemaksiatan lewat konten-konten, lewat aplikasi-aplikasi yang itu menjadi
ruh kehidupan peradaban hari ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu Allah berpesan kepada kita dalam surat Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Teruslah tegak berdiri di atas agama yang hanif, yang kokoh. Karena perjalananmu menuju Allah akan digoncangkan dengan berbagai macam fitnah ujian. Dan yang paling berat adalah ujian keimanan. Betapa hari ini semakin hari kita semakin berat beragama. Menjadi orang baik dan orang soleh, siap memiliki napas yang panjang agar iman ini tidak terlepas. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan kepada kita, fasta'idu, bersiap-siaplah kalian. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Hendaknya kalian selalu menyiapkan bekal. Dan ketahui, tidak ada bekal yang mampu menyampaikan engkau kepada kebaikan kecuali nilai-nilai ketakwaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika sahabat Rasulullah sekaligus mantu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an memberikan pencerahan, penjelasan kepada kita kaum muslimin tentang makna takwa. Beliau katakan dalam kalimatnya, at-taqwa khiyal khaufu minal jalil. Rasa takut yang tertanam dalam jiwa seorang mukmin, al-khauf minal jalil, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita temukan dalam surat Qaf ayat ke-33 sampai 34. Man khasya rahman bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah padahal Allah itu gaib, tidak tampak, tak terlihat. Waja'a biqalbin munib, lalu dia datang kepada Allah dengan qalbin munib, hati yang penuh tunduk, tadarruk, penuh kepasrahan kepada Allah. Maka khasyah ini menjadi password bagi kita, kunci bagi kita. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke surga dengan penuh keselamatan. Zalika yaumul khulud, itulah hari yang penuh kekekalan dengan segala kenikmatan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Ali, at-taqwa wal amal bil tanzil. Beribadah, beramal dengan apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sudah cukup apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah menyampaikan kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah mengapa nanti kita temukan dalam surat An-Nahl, dalam surat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran ayat 33, ayat 31. Katakan ya Muhammad kepada kaum muslimin, sekiranya mereka mengaku mencintai Allah, tidak ada cara lain, tidak ada opsi lain kecuali fattabi'uni, mengikuti pola, tuntunan, kaidah yang baginda Rasulullah tetapkan. Hari ini kita sering kali dihadirkan sosok-sosok yang merasa menjadi wali, mampu menyuruh, memerintahkan malaikat, bisa berbahasa semu, bahkan bisa menggaransi orang masuk surga. Nauzubillah. Dan herannya, orang yang mengaku seperti ini mampu bicara dengan bahasa semut, banyak pengikutnya. Nah, inilah bencana iman yang hari ini kita rasakan. Ikhwah fillah, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga Ali katakan wal qanaa'ah bil qalil. Takwa itu adalah qanaa'ah bil qalil. Maka Imam Suyuti pernah mengatakan kepada kita,
Yang dimaksud dengan qanaah ar-ridha bima dunal kifayah. Senang, puas dengan apa yang Allah berikan. Wal istighna bil maujud, merasa kaya dengan apa yang sudah ada. Dia tidak tamak, dia tidak rakus. Dia suka apa yang sudah Allah titipkan dalam kehidupannya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Hakim bin Hizam. Beliau katakan, "Ya Hakim, inna hadzal mal hadirah khulwah." Wahai Hakim, harta itu hadirah khulwah. Begitu menggoda, mempesona, khulwah, penuh dengan kelezatan. Faman akhadahu bisaharah an-nafsi. Maka siapa yang mengambil dunia itu secukupnya, Nabi katakan kepada Hakim, burikalahu fih. Harta yang sedikit itu Allah akan berkahi. Wa man akhadha bi israfin nafsin. Tapi ketika dia mengambil harta ini, dunia ini dengan penuh ketamakan, kerakusan, yang hari ini perangai karakter tamak begitu menggejala di negeri kita. Bahkan ada seorang pengamat mengatakan, sumber daya alam negeri kita ini hanya dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Berputar di antara mereka saja. Bahkan kejadian-kejadian yang sampai menahan napas kita. Begitu maraknya perjudian online yang sudah menelan banyak korban, bahkan sekelas aparat hukum. Di mana kita dikagetkan satu peristiwa, seorang istri menghabisi nyawa suaminya dan dia adalah penegak hukum gara-gara judi online. Ini harusnya menjadi titik awal untuk membereskan seluruh tata nilai yang ada di negeri kita. Tapi kiranya kita tidak melihat itu. Begitu masifnya, begitu dikdayanya, bahkan finansial, keuangan yang berasal dari judi online sudah mampu mengatur tata kehidupan bangsa kita. Dan ini kita rasakan. Maka Rasulullah katakan kepada Hakim, akhadha bi israfin nafsin summa tubarik lahu fih. Kalau kita mengambil harta dengan penuh ketamakan, lam tubarik fih, tidak ada kebaikan dan keberkahan pada harta itu. Kalladzi ya'kulu wa la yasba, seperti orang yang makan dan makan tadi tidak pernah kenyang. Maka Rasulullah katakan dalam hadis ini, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadilah orang yang selalu dermawan, jadilah orang yang selalu memberi, karena itulah letak kebahagiaan dalam kehidupan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, takwa itu kata Ali, wal istidad liyaumir rahil. Persiapan untuk hari yang pasti. Apa rahil? Yaitu kematian yang pasti. Siapapun kita, tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua, kita akan berjumpa dengan kematian. Maka Ali katakan al-istidad, untuk menyiapkan diri. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in sekaligus ulama yang taubatnya sudah di usia 60 tahun, pernah memberikan nasihat kepada kita. Beliau katakan, ana lillahi abdun wa ilahi raji. Saya ini seorang hamba milik Allah dan pasti akan pulang kepada Allah. Faman alima annahu lillahi abdun, kalau dia sadar bahwasanya dia milik Allah dan akan kembali kepadanya, falyamal annahu mauquf, maka ketahuilah perjalanannya ketika di dunia mauquf, akan terhenti. Langkahnya akan terhenti, napasnya akan terhenti. Waman alima annahu mauquf, kalau dia sadar bahwa napasnya, langkahnya akan terhenti satu saat nanti, falyamal annahu mas'ulun, maka beramalah untuk sebuah tanggung jawab. Waman amila mas'ulun,
kalau dia sudah sadar bahwa dia mas'ul, akan ditanya, dihisab, diinterogasi oleh Allah. Fudail bin Iyad memberikan nasihat kepada kita, fal yu'iddu lisu'ali jawaban. Siapkan dari sekarang jawaban itu dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan pada hari ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah katakan, man amila salihan min zakarin wa unsa. Siapa yang beramal berbekal baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mukmin, dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada zat yang gaib, falanuhyiyanna. Allah bersumpah dengan kalimat taukid, pasti kehidupannya hayatan thayyibah, ketika di dunia mendapatkan kebahagiaan. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsan. Lalu kelak ketika dia mati, dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Inilah pentingnya iman. Meyakini dan mempercayai bahwa setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh akan dibalas bi ahsan, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Makanu ya'mal. Ikhwafil jamaah Jumat rahimakumullah, maka di penghujung bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan dalam Islam, dan kita akan menyambut tahun baru Islam, bulan Muharram, bulan yang juga dimuliakan oleh Islam. Mari sama-sama kita jaga iman kita, iman anak-anak kita, keluarga kita, karena kita sudah berada di fase di mana menjadi orang soleh adalah perkara yang berat bagi kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah, ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azimi sultani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini sama-sama kita bermohon kepada Allah, meminta, berharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepadanya kita beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah pula kita meminta dan memohon. Allah yang memiliki zat yang maha menatap, tidak pernah terlelap, selalu terjaga, mengatur seluruh alur kehidupan, mencukupi seluruh kebutuhan. Maka siapa yang meyakini bahwa Allah Tuhannya, Rabbnya yang memiliki sifat Ar-Razzaq, dia tidak gelisah, tidak cemas apa yang akan terjadi esok. Karena masa depan orang yang beriman adalah masa depan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa depan yang sesungguhnya bagi orang beriman bukan ada di dunia. Di dunia adalah masa lalu bagi orang yang beriman. Masa depan orang yang beriman adalah tatkala dia melangkahkan kakinya ke pintu surga. Faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Kemenangan itu ada tatkala kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah sesungguhnya masa depan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhumul amwat ya qauli ya hazan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر